adalah keyakinan atau iman, saudara. Nah, saudara lihat di situ dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara berganti-gantian sampai dengan ayatnya yang ke-20, 21. Kita akan berganti-gantian, sebenarnya ini ayat 1 sampai 29, tapi kita akan berganti-gantian dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang sudah dapat katakan amin. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Raja Darius dalam ayatnya yang ke-17. Pada saat itu ceritanya begini, saudara. Di kerajaan Darius, Media Persia, saudaraku, di situ dikatakan bahwa 100 lebih bersama petinggi-petinggi kerajaan tidak terlalu suka dengan Daniel, sehingga mereka mencoba mencari cara bagaimana untuk mengakhiri pemerintahan Daniel. Maka saudaraku, mereka bermufakat mencoba menghasut raja. Dengan apa, saudaraku? Seolah-olah ini mempertahankan citra politik dari Darius. Apa maksudnya, saudaraku? Mereka berkata begini, Tuhan, tidak ada boleh orang apapun yang akan mencoba meminta permohonan selama 30 hari dalam hidupnya kalau bukan hanya kepada Tuhan. Darius mungkin berpikir begini, ini pertama baik sekali. Kenapa? Karena kalau ini dilakukan, maka akan membuat orang setia kepada raja. Itu yang pertama. Yang kedua, secara politik, maka kekuasaannya akan semakin kokoh. Itu menurut pandangan Darius. Tapi ternyata, saudaraku, hasutan itu berhasil. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, tetapi hasutan itu adalah untuk menjebak. Siapa yang dijebak? Daniel pada waktu itu. Karena Daniel, Alkitab berkata, saudaraku, dalam ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Perhatikan, saudara, ada orang-orang yang bermufakat menjatuhkan Daniel, dan mereka hanya melihat itu dari sisi ibadah. Saya belum masuk nanti ke inti firman Tuhan. Firman Tuhan tema hari ini adalah keyakinan atau iman. Jadi saya sambung cerita saya, saudara. Jadi pada waktu itu perintah yang dibuat oleh Darius dari hasutan itu adalah sebenarnya ingin menjatuhkan, ingin menjebak, ingin mengakhiri seluruh politik atau seluruh pemerintahan dan kehidupan Daniel. Tapi yang menarik adalah Daniel tidak terlalu ambil pusing dengan perintah tersebut. Walaupun konsekuensinya dia tahu kalau dia melanggar perintah itu, dia akan masuk ke gua singa. Nah, saya teruskan sambung, baru saya akan beri pertanyaan kepada saudara. Setelah Daniel divonis bersalah terhadap perintah tersebut, apa yang terjadi? Raja Darius sedih sekali. Kenapa? Karena dia akan berpikir dia akan kehilangan seorang yang begitu punya potensi yang besar dalam pemerintahan. Dia kehilangan, saudara. Tapi menariknya, dalam ayatnya yang ke-17, karena dia tidak sanggup lagi, dia tidak mampu lagi memberi jalan keluar kepada Daniel. Apa yang dia katakan? Baca ayatnya bersama-sama, saudara. Ayat 17. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. 1, 2, dan 3. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Oke, sampai di situ saya bertanya kepada saudara. Menurut saudara, siapa yang beriman di sini? Daniel kah atau Darius? Sehingga Daniel lepas
dari mulut singa. Yuk kita putih, saudara. Siapa yang berkata bahwa Darius beriman sehingga Daniel lepas daripada dua singa, satu, dua. Siapa yang beriman, Daniel juga beriman, Darius juga beriman. Nggak ada, takut terjebak. Coba lihat, saudara. Dia nggak tahu jalan kedua. Sebenarnya gampang. Kalau saya sebagai raja tinggal saya bilang kita batalkan. Tapi dia tidak pakai kewenangannya sebagai raja. Dia berkata begini, Allahmu yang kau sembah kiranya menolong engkau. Makanya saya katakan tadi tema firman Tuhan hari ini adalah keyakinan atau iman. Saudara searching saja di internet dalam KBBI apa arti keyakinan, apa arti iman. Sangat berbeda. Ini yang mau saya bagikan, saudara. Sebenarnya saya sudah coret-coret tulisan saya, saudara, di buku saya. Apa pesan Tuhan? Tapi yang 8 kali Tuhan katakan kepada saya, rubah haluan. Karena itu dari firman itu bicara tentang keyakinan atau iman. Kenapa, saudara? Karena kadang-kadang kita masih berada dalam keyakinan, bukan berada dalam iman. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya menolong dan melepaskan engkau. Apakah itu sifatnya iman atau percaya? Keyakinan itu sama dengan percaya. Dari mana Darius punya statement seperti itu, saudara? Tentu apa yang dibangun dalam dirinya tentang Daniel bukan sebentar saat itu, tapi dia sudah mendengar ketika Daniel selalu tekun kepada Tuhan. Dan ketika teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego pada zaman Raja Babel, mereka ada di situ. Mereka lepas dari api yang menyala-nyala. Jadi tidak semerta-merta. Maksud saya apa, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita tidak bisa membedakan apa itu percaya dan apa itu iman. Saya kasih ilustrasi begini. Ilustrasinya, saudara. Satu orang ada di sana. Oke, apa respon Bapak? Bapak percaya, langsung percaya atau bagaimana? Waktu dibilang, ini baru kenalan ya Pak ya? Ini baru kenalan. Ini baru kenalan, Bapak percaya mau kasih uang 10 juta sama dia? Sama Bapak, dia mau kasih uang 10 juta, Bapak percaya? Belum percaya, kenapa Bapak belum percaya? Karena belum kenal, baru kenal. Saudara, nanti sampai di sini dulu. Dia bilang, Yuan, mau kemana kau mulai ini? Saya kembali ke kampung halaman saya. Saudara, 2 minggu saya bilang, Mister, bantu saya dalam doa. Kami mau bangun gereja. Yes, I will support you, katanya saudara sama saya waktu itu. Tapi sampai hari ini 1 sen pun tidak ada. Teman saya dari Singapura. Kenapa? Nggak ada rekam jejaknya. Makanya saya nggak percaya. Jadi lihatlah, keyakinan atau percaya itu dibangun dari setiap rangkaian cerita, peristiwa. Anda akan semakin percaya kepada orang begitu kau yakin orang tersebut ada hubungan yang dekat. Tetapi beda dengan iman. Iman dibangun dari apa katanya, saudara? Roma 10 ayat 17. Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi beda. Makanya kenapa banyak orang, saudaraku, dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan penyakit. Waktu dia berdoa dia udah yakin. Belum sampai di situ. Kadang-kadang doa kita hanya sampai sebatas
masuk dalam daerah iman. Makanya saya katakan banyak orang Kristen, mungkin termasuk saya di dalamnya, kita masih ada dalam area itu, saudara. Kita masih ada dalam area itu. Salah atau tidak salah? Karena percaya dibangun dari serangkaian peristiwa. Lihat sejarah-sejarah Alkitab. Orang selalu berkata, "Oh, Yesus dahsyat, Yesus lakukan mukjizat." Mereka percaya, betul, puji Tuhan. Tapi di ranah ini mereka berlompat kepada iman itu, sehingga banyak orang ketika berada dalam keadaan susah, dia belum bisa menikmati mukjizat Tuhan. Saudara, waktu berdoa saudaraku, dia sudah yakin sekali bahwa Tuhan mendengar doanya. Dia percaya, saudara. Walaupun mukjizat itu urusan Tuhan loh, saudara. Mukjizat itu urusan Tuhan. Saya waktu ngomong sama istri, waktu saya mengalami sakit ini, saudara, batu teduh, dokter sudah ponis sakit. Doakan hari Selasa besok, saudaraku, saya kontrol dan terjadi mukjizat. Kalau saya pegang-pegang, saudara, tandanya dokter bilang ini, kalau sebelah kananmu masih debu, berarti bajunya masih ada, katanya, saudara. Jadi kalau saudara, waktu mulai Selasa kemarin saya terus puasa. Kawan saya dari apa ada kawan saya, tapi bukan mantan pacar, bukan pacar belum datang. Pasti saya tak ini cerita, saudara. Keyakinan dan iman itu tidak sama. Tapi kalau keyakinan sejalan dengan iman, engkau masuk ke ranah iman, itu luar biasa. Amin, saudara. Tapi kadang-kadang kita masih di area ini, dan itulah yang dilakukan oleh Darius. Bukan iman, tapi keyakinan. Kenapa? Karena dia melihat kehidupan Daniel penuh dengan mukjizat. Sehingga dia berkata, "Daniel, apa yang kau sembah? Pasti sanggup menolong kau." Apakah itu iman? Bukan. Itu keyakinan karena dia melihat fakta hidup Daniel. Tuhan selalu tolong dia. Amin, saudara. Amin. Tapi berbeda dengan Daniel. Dia tahu, saudaraku, ini ancaman besar. Bukan saja mengakhiri politik pemerintahannya, tapi akan membunuh dia, mematikan dia. Masuk ke gua singa. Tapi apa yang terjadi dalam diri Daniel? Karena dia bukan saja berada dalam ranah keyakinan, tapi dia berada di atas keyakinan itu. Dia ada dalam ranah daerah imannya, saudara. Hari ini saya mau ngajak kepada saudara, keyakinan itu penting supaya kau melompat satu langkah dalam iman saudara. Dan pada saat kau berada dalam puncak imanmu, maka seperti yang kata Yesus katakan, jika kau punya iman sebesar apa, katanya saudara, tuh gak sebesar jagung, dia bilang, gak sebesar bola batu, gak sebesar apa tuh, tapi dibilang apa? Sebesar biji bukan sekecil, kata Tuhan, sebesar biji sesama. Itu artinya untuk kau punya iman sebesar itu, engkau harus masuk dalam rasa percaya begitu tinggi, sudah penting ada, dan percaya kalau masuk ke level iman tidak akan pernah terjadi sesuatu yang lebih. Nah, apa yang dilakukan Darius adalah bentuk keyakinan. Tapi walaupun begitu, saudara, keyakinan itu mampu membuat ketenangan di dalam Daniel. Bayangkan, saudara, dia sudah mau mati, dia sudah mau digigit oleh singa, tapi apa Darius berkata, "Allahmu yang kau sembah." Dengan tekun dia akan melepaskan engkau. Luar biasa. Saya saja kemarin waktu sakit, saudara, saya mendengar ada SMS, saya baca dari SMS Jumat Tuhan, pengertian pelayan-pelayan. Hati saya begitu dikuatkan. Itu baru cuma pun apa-apa, saudara, itu cuma kata-kata seperti itu. Hati saya dikuatkan. Apalagi kalau cuma melompat, Tuhan yang kita sembah akan mengangkat batu lebih lipat. Jangankan cuma batu lebih
begitu aku saya lompat begini sudah. Pesan dari firman Tuhan hari ini adalah, saudara, kita mungkin punya keyakinan, kita percaya kita dibangun dari apa? Dari kita melihat sejarah, dari kita melihat fakta bahwa Yesus ajaib dalam hidup kita. Kita melihat Alkitab kita sungguh luar biasa. Dia mampu membimbing, dia mampu menyelamatkan, dia mampu melepaskan. Maka terbangunlah percaya. Tapi bukan cukup dari percaya saja. Apa kata firman Tuhan? Imanmu akan terbangun ketika kau dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi tanpa engkau merenungkan firman Tuhan, jangan bilang kau punya iman. Tanpa engkau menyukai Alkitab ini, karena itu firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudara. Amin. Mari kita mulai masuk dalam daerah ini, saudara. Masuk dalam ranah ini. Hari ini kalau kau masih berada dalam daerah percaya, naikkan sedikit. Apa yang menjadi masalah, saudara? Naikkan sedikit. Kita mungkin berada saat ini dalam itu. Saya katakan, mungkin saya pun berada dalam ranah ini. Saya berada dalam rasa percaya ini. Itu bagus, saudara. Tapi masuk dalam satu tingkatan di atas, engkau harus berada dalam ranah iman. Karena iman itulah yang akan menolong dan menguatkan kita. Amin, saudara. Amin. Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi pergumulan? Apa yang menjadi ketidakpastian dalam hidup? Hari ini percaya dan beriman. Lihat, saudara, perpaduan antara Darius dan Daniel. Darius punya keyakinan bahwa Allahnya Daniel akan mampu melepaskan Daniel dari singa-singa. Dan Daniel punya iman. Alkitab katakan apa, saudaraku, dalam ayat yang ke-20. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Lihat, saudara. Jadi waktu dia berada dalam keadaan itu, dia tahu, saudaraku, kalau dia landa itu dia akan mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Alkitab katakan dia tetap 3 kali sehari. Dia ngapain, saudara? 3 kali sehari dia tetap berdoa. Saya katakan kepada saudara, kalau kau lagi punya masalah, kau lagi punya beban hidup, kau berdoa biasa seperti yang kau lakukan, ya katakan itu belum menarik perhatian Tuhan. Tapi kalau kau meningkatkan intensitas dari doa, di situ makanya akan tertuju kepada saudara. Amin, saudara. Amin. Lakukan sesuatu ketika kau berada dalam ketidakpastian hidup, seperti Daniel. Kalau dia langgar, sudah, maka dia mati. Tapi kalau dia ikuti, maka dia sudah menyangka penguasa agung, yaitu Allah yang Yesus Ta'ala. Saudara, apakah salah kita hidup dalam percaya dan keyakinan dasar? Karena itu adalah awal kita mengikut Tuhan. Tapi kau harus masuk dalam daerah iman. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari setiap keadaan hidup. Maka mulailah seperti Daniel, sudah di tengah-tengah keadaan yang gawat darurat, dia tetap memandang pada Allah, dia tetap percaya kepada Dia. Sama seperti Daniel percaya ketika dia harus menyangkal Raja Nebukadnezar, dia dimasukkan dalam api perapian yang menyala. Demikian dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya kalau ingat cerita itu, dia bilang apa, saudara? Waktu dia berada dalam perapian, Tuanku Raja, kau perlu tahu, sekalipun Allah yang kami sembah tidak bisa melepaskan kami dari perapian yang menyala, tapi kami tidak akan pernah menyembah Tuanku Raja. Saudara, iman bukan berdasarkan keadaan, tapi iman itu berdasarkan janji kebenaran firman. Amin, saudara. Keyakinan dibentuk dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Percaya, saudara.
tapi iman itu dibentuk dari peganganmu terhadap firman, saudara. Jadi bukan berarti saudara ketika kau punya iman kau terima terus mujizat Tuhan, bukan itu. Karena inti dari iman adalah menolong saudara untuk teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saudara harus itu berdasarkan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Maka milikilah iman dan percaya dan masuklah dalam daerah iman saudara. Ketika kau punya iman sebesar biji sekali, Tuhan katakan apa? Katakan kepada gunung itu, maka gunung itu akan berpindah dari tempatnya. Amin saudara. Amin. Jadi masuklah. Hari ini mungkin kita berada dalam rasa percaya. Hari ini kita mungkin berada dalam keyakinan kita. Itu bagus saudara. Tapi tingkatkan setingkat lagi, satu langkah lagi masuk dalam ranah iman. Maka iman itu hanya muncul ketika kau sering mendengar firman, engkau merenungkan firman, engkau membaca Alkitab, engkau renungkan firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan, engkau dengar firman Tuhan. Mungkin di gereja, mungkin dari radio, mungkin dari media sosial dan sebagainya. Ketika kau renungkan itu, Alkitab katakan apa? Apa saja yang kau perbuat, semuanya berhasil. Karena iman bukan bicara tentang mujizat saja, tapi iman bicara tentang meneguhkan saudara untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.